Assalamualaikum, halo teman-teman. Nah, saya mau tanya nih, siapa nih di sini yang suka makan jamur crispy? Pasti teman-teman pada suka ya. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembudidayaan jamur tiram. Dan di dalam juga udah ada nih mahasiswa dari Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah yang saat ini sedang menjalankan program kewirausahaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yuk langsung aja kita masuk. Halo teman-teman. Halo Kak. Ini lagi buat apa nih? Ini lagi buat backlog Kak. Buat backlog. Itu apa aja nih bahan-bahan untuk ngebuat backlog itu? Oh, ini bahan-bahannya nih dari serbuk kayu nih Kak. Ini serbuk kayu. Nah, kemudian ini dedak. Campur dedak. Nah, dedaknya 20 kilo Kak. Dedaknya 20 kilo, serbuk kayunya berapa banyak? Serbuk kayunya 120 kilo. Dalam 6 goni Kak. Oh. Berarti ini dicampur ya, dua ini? Iya, terus dicampur sama dolomit. Oh, dolomit. Ini dolomitnya 5 kilo. Berarti 120, 20 kilo, dolomitnya 5 kilo, betul. Ini berarti diaduk sampai rata Diaduk ya? sampai rata Kak, gitu. Oke. Setelah nanti rata itu jadinya akan seperti yang di sana ya? Iya, setelah itu nanti di satu malam kan dulu. Oh, Dicampur di dalam satu malam, itu pun harus sudah dicampur sama air. Airnya sekitar 200 liter. Ini sambil diaduk dituang air atau tunggu tercampur baru dituang air atau gimana? Tunggu dicampur sama dua ini lah Pak. Baru disiram ya? Iya betul, barulah disiram. Baru nanti dipermalamkan, habis itu paginya baru dibuat backlog ini. Oh, setelah dari sini baru ke sini ya? Iya, setelah itu baru ke situ, betul. Oke. Nah, ini kita lagi ngapain ini? Ini lagi proses kan pemadatan Kak. Tapi sebelum diginiin dipres dulu tuh pakai alat itu kan. Nah, jadi habis itu dipadatin lagi, diginiin kan. Baru itu dipasang cincin kalau kan. Oh, ini namanya cincin. Iya, penutupnya. Ini gunanya untuk apa? Supaya dia nggak keluar-keluar Kak. Kan ditutup nih kayak gini. Nanti kan proses fermentasinya bagus. Oke. Untuk wadahnya memang ukuran segini atau ada yang lain? Iya Kak, ukuran segini memang. Biasa kalau di sini kami pakai yang segini memang. Belum pakai yang lain-lain. Nah, setelah ini kita boleh ya lihat proses sterilisasinya? Boleh banget Kak. Boleh. Ya Kak, kita langsung ke tempat sterilisasi aja kalau nggak. Jadi ini apa nih? Inilah Kak proses sterilisasinya di sini. Tadi backlog yang udah kita tutup kan, nah habis itu kita masukkan ke dalam sini. Dimasukin ke sini, ini satu drum bisa berapa backlog? Satu drum ini 107 backlog. Oh, 100. Banyak juga ya. Jadi ini ditunggu sampai berapa lama? Iya, ini sampai 7 jam. Apa fungsi dari proses sterilisasi? Ini agar menghilangkan kuman-kuman yang ada pada proses tadi, Kak. Maksudnya kan dia supaya pertumbuhan jamurnya pun nanti bakal bagus gitu. Nah, setelah dari sini dia akan kemana di prosesnya lagi? Setelah dari sini kan tunggu dingin tuh. Nanti habis itu kita letak di sana. Ini ada teman saya juga Kak. Nah, ini lagi ngapain nih prosesnya? Ini lagi nyusun F2 nih, bibit jamur tiram Kak. F2 bibit jamur tiram. F2 bibit jamur tiram. Jadi ini bibit jamur tiram ini dari apa nih? Ini dari jagung Kak, dari jagung. Nih, nah ini jagungnya nih. Terus jagung, kemudian diapain jagungnya? Ini jagungnya ini direbus dulu, direbus pakai dolomit, kemudian ditiriskan gitu. Tiriskan. Masukin ke wadah. Setelah itu dimasukin gitu. Ini kenapa ada yang di plastik, terus ada yang di botol? Nah, ini yang kalau yang di plastik ini
dia bisa 2 minggu lebih gitu. Kalau yang ini dia 3 minggu. Kemudian ini kan kapasitasnya lebih besar dan ini kan lebih kosnya lebih murah juga gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini nanti yang dimasukin ke dalam backlog itu ya? Iya, itu ke dalam backlog tadi gitu. Jadi yang udah dimasukin tuh contohnya seperti yang di situ. Ya, ini contohnya yang seperti ini. Jadi ini yang sudah dimasuki bibit jamur tadi ya? Iya, ini yang udah dimasukin bibit jamur tadi, yang backlognya yang udah disterilisasi tadi selama 5 jam tadi. Disterilisasi, dimasukin jamur, baru Iya. dilepas di sini. Nah, Baru itu kan ada di sini. tanggalnya tuh. Iya, betul. Itu untuk apa tuh tadi? Ini untuk mengetahui tanggal berapa dia dimulai masuk bibitnya, kemudian nanti biar tahu dia tanggal berapa dia bisa memutih semua gitu, menyeluruh gitu backlognya. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk putih semua? Butuh waktu 2 bulan. 2 bulan, lumayan lama ya berarti. Iya, betul. Setelah nanti ini 2 bulan, lalu dibawa kemana? Setelah ini masuk 2 bulan, dia masuk ke kumbung jamur pasca panen gitu. Kemudian Iya, boleh gitu. kita lihat ke sana? Boleh, boleh, boleh. Nah, di sini nih Kak, proses terakhir kan karena kita tadi udah sterilisasi, udah pemasukan bibit juga. Ini dia kumbung untuk peletakan jamur pasca panen lah kan. Ini dia putih-putih gini karena dia memang udah bakal jadi jamur dia. Gitu. Terkadang kan ada yang bakal gagal juga. Cuman kalau udah ada putih-putih gini dia pasti tumbuh jamurnya gitu. Nah, kalau yang gagal tumbuh itu tanda-tandanya seperti apa? Misalnya kan ini putih nih berarti tumbuh. Kalau yang gagal tumbuh seperti apa? Dia ada jamur lain juga tapi dia nggak warna putih gitu. Oke. Ini udah berapa lama nih kira-kira umur jamurnya? Ini biasa kan ini usia 3 bulan dia baru tumbuh jamurnya gitu. Ini paling usia seminggu atau 2 minggu nih Kak. Supaya dia tumbuh gitu. Nah, ini kan jamur tiram ya, memang kayak yang kita tahu nih bentuknya memang seperti ini jamur tiram. Tapi ini ada nih di sini yang saya lihat bentuknya agak berbeda. Nggak kayak gini nih, tapi nih. Oh, yang seperti ini ya Kak. Iya, ini kenapa nih? Apa sebabnya? Ini biasa terkadang faktor oksigen juga, kekurangan oksigen, makanya dia jadi abnormal. Dia nggak seperti jamur pada umumnya, makanya dia seperti itu. Karena kekurangan oksigen atau pertumbuhannya dia kurang baik juga, makanya dia seperti itu. Tapi ini masih bisa dipanen? Bisa. Oke. Oke, yuk kita ke dalam ngelihat jamur yang lainnya. Boleh Kak? Nah, ini lagi proses ngapain nih? Ini proses penyusunan backlog. Nah, ini yang udah dimasukin bibit F2. Bibit F2 itu apa tuh? Bibit F2 itu bibit jamur tiram itu tersebut yang tadi di Jadi ini setelah dimasukin baru diletak sini. iya diletakkan sini gitu. Ini berapa lama nih didiamkan di sini? Ini didiamkan sekitar 3 minggu. Setelah 3 minggu, baru 3 akan minggu kemudian jadi seperti ini nih. Nah, ini. Jadi putih seperti inilah dia. Tunggu dia jamur itu. Oke. Setelah 3 minggu jadi putih baru dia nanti keluar jamurnya ya? dari Keluar sini? jamurnya. Cuman sebelum di keluar jamurnya itu kan udah ada tutup cincinnya gitu kan. Ini yang udah dibuka lah gitu. Berarti harus dilepas ya biar jamurnya Biar keluar. keluar dia jamurnya. Untuk satu backlog seperti ini bisa menghasilkan berapa banyak jamur? Yang dihasilkan ini kan dalam satu backlog. Satu backlog ini kan 4 kali panen. Dalam sekali panen itu cuma 1 on. Jadi dalam satu backlog itu 4 kali panen jadi 4 on gitu. Setelah nanti ini selesai dipanen, backlognya ini itu apa? Diapain lagi? Nah, backlog ini biasanya sih jadikan untuk tanaman. Pupuk ya? Pupuk ya. Oh. Oke, berarti setelah nggak dipakai untuk jamur bisa dipakai bisa untuk pupuk lagi. Banyak ya fungsinya. Iya, di sini nggak ada yang dibuang sia-sia. Betul. Benar. Oke, nah untuk satu ruangan ini bisa berapa banyak nih nampung backlog? Ini dalam satu rak ini terdapat 780 kurang lebih seperti itu. Butuh waktu berapa lama untuk bisa panen? Pas panen di sini dia kalau jamurnya udah mau tumbuh dia kan sekitar seminggu. Kemudian dia besar ini sesuai dengan suhu udara di sini gitu. Di sini udara untuk backlog atau untuk kumbung jamur ini
kisaran dia 25 sampai dengan 27. Selebihnya itu nanti jamurnya itu nggak bagus gitu, nggak normal gitu pertumbuhannya gitu. Jamur yang udah bisa dipanen tuh seperti apa? Jamur yang seperti apa? Nah, jamur yang bisa dipanen itu seperti, nah ini dia. Nah, ini dia jamur yang udah bisa dipanen. Karena jamur yang udah bisa dipanen karena dia udah meretak ini udah pecah-pecah, kemudian dia udah bisa dipetik nih. Ini cara metiknya seperti ini ya. Bentar ya. Ini kita langsung di gini. Nah, ini udah bisa dipanen ini. Berarti ditarik gitu Ya, aja? ditarik gitu aja dia. Baru nanti di sini akan tumbuh yang baru? Akan tumbuh yang baru sampai 4 kali. Jadi kalau udah retak, tandanya udah bisa dipanen? Tandanya udah bisa dipanen. Oke. Nah, setelah dari sini, ini prosesnya kemana lagi nih? Nah, setelah udah dipanen, ini biasanya langsung diproduksi buat produk dari jamur tiram tersebut. Nah, produk olahannya ini bisa jadi apa aja? Produk olahan ini bisa jadi jamur crispy, kebab jamur, kemudian bisa dibuat jadi nasi goreng jamur. Nasi goreng jamur, sate jamur. Sate jamur bisa ya? juga, nah, betul tuh kan. Oke, kita boleh ya langsung ke tempat pengolahan Oh jamur boleh, ini? silakan ya kak. Ini kita mau buat apa nih sekarang? Nah, ini kita sekarang mau buat kebab jamur, Kak. Kebab jamur. Iya. Jadi isian dalamnya tuh jamur ya? Iya. Oke, langsung aja yuk kita buat. Ayo, Kak. Apa nih pertama-tama? Ini ada kulit lumpia. Biasa kita letak di sini. Oh, sebelum itu kita masukkan margarin dulu. Kita olesin margarin. Ini udah kita hidupin kompornya ya. Udah kita hidupin. Oke. Kemudian kita letakkan kulit lumpianya. Nah, jadi ini kulit lumpia yang udah kita goreng, terus nanti ini akan langsung kita isi. Panggang sedikit. Irisan timun dan bahan terpentingnya nih ada jamur. Jamurnya tapi yang udah dimasak ya? Iya. Jadi jamur crispy. Iya, Kak. Boleh juga jamur tumis gitu boleh, jamur crispy juga boleh. Kita ada. Kemudian tambahin potongan tomat. Nah, jadi ini dia pemirsa hasilnya yang menjadi kebab jamur. Nah, jadi ini pemirsa kebab jamur tiram yang udah kita buat tadi. Nah, ini Bapak pelaku usaha jamur tiram di sini. Tidur di sini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Pak, nama Bapak siapa nih? Hartopo. Oke Bapak Hartopo, kita boleh ya Pak bincang-bincang? Oke Pak. Oke. Nah Pak, udah dari tahun berapa nih Pak Bapak? Mulai budidaya jamur ini tahun 2010 bulan 10 itu mulainya ya buat sedikit sih Mas ya. Ini sekarang udah jalan hampir 11 tahun lah. Udah lumayan lama ya Pak. Iya. Kemana aja nih Pak pemasarannya? Kalau pemasaran biasa ada pedagang yang datang ngambil ke sini, ada pedagang kaki lima, pedagang sayur juga ada. Ada juga yang ibu-ibu rumah tangga yang udah mulai banyak tahu ke sini gitu. Apa nih Pak awalnya yang membuat Bapak yakin untuk memulai usaha jamur tiram ini Pak? Awal mulanya sih semua usaha itu antara ragu dan tidak lah gitu ya kan. Namanya masih nyoba gitu. Pada awal mulanya di 2010 itu kan tidak berkembang jamur tiram di Sumatera Utara ini. Seperti di Jawa itu udah lama berkembang. Jadi masih nyoba-nyoba, masih ditawarin tetangga. Mandat tetangga bilang, ini jamur nggak beracun gitu kan. Taunya jamur itu pasti beracun gitu. Nah, karena saya jual masih bentuk jamur segar,
Jadi masyarakat Medan ini masih agak awam gitu ya. Hanya beberapa yang udah merantau ke Jawa, mandat mereka lebih tahu gitu. Oh ini bisa diolah, bisa dikonsumsi gitu kan. Nah setelah saya buka olahan jamur di depan itu di tahun 2011. Nah saya bikinlah jamur goreng. Nah respon masyarakat itu berdatangan pada tahu gitu. Jadi disitulah berkembangnya di 2011 sebenarnya. Pertengahan tahun 2011. Nah, Pak, ini sekarang berarti Bapak sudah banyak ya menerima mahasiswa untuk magang di sini? Iya, di sini udah ada 2 yang magang ya dari pihak Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah sama dari USU. Ini ada 2 lagi yang dari Universitas Medan Area sama satu lagi WISU. WISU tapi belum berkasnya masih belum siap semuanya. Nah, Pak, jamur tiram ini Bapak olah menjadi apa aja, Pak? Yang paling umum sih banyak jamur goreng ya. Tapi ini yang lama-lama sekarang kan lagi tren kebab. Iya. Kebab. Nah, sekarang kita mencoba kebab jamur, salah satu yang tadi yang Mbak bawa itu. Nah. Pak, terima kasih banyak ya, Pak, untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Saya pamit ya, Pak. Nah, pemirsa, jadi itu kunjungan kita ke budidaya jamur tiram. Saya Nazir Anindi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.